Check it out. Selamat siang teman-teman Otomotif Weekly, balik lagi bersama saya Raspati Dana, dan di depan saya ini sudah ada jejeran motor berbagai jenis, mulai dari Matic, bebek sampai dengan motor sport teman-teman. Tapi menariknya motor yang ada di depan saya ini yaitu adalah motor hasil konversi, hasil garapan dari bengkel Bintang Racing Team atau BRT. Nah, BLT sendiri ini sejak tahun 2002 lalu mulai membuat divisi khusus untuk motor elektrifikasi atau EV bernama BRT Elektrik. Dan motor-motor yang ada di depan saya dan kalian juga ini merupakan prototipe ya teman-teman. Jadi BLT itu membuat beberapa prototipe motor hasil konversi bengkelnya itu dari berbagai jenis motor, dari Matic, bebek sampai sport. Nah, kita coba intip yuk, ada ubahan apa aja sih di motor ini. Kita mulai dari yang sebelah sini tuh ya teman-teman. Nah, ini untuk yang jenis bebek. Ini dia pakai basicnya Yamaha Jupiter Z1. Nah, teman-teman, kalau dilihat sekilas dari segi bentuk tidak ada ubahan yang berarti, karena motor hasil konversi BBM ke KBLBB atau kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini masih mempertahankan bentuk aslinya teman-teman. Hanya saja di bagian mesinnya sudah berganti menjadi dinamo listrik. Jadi mesin asli bawaannya sudah diganti dengan menggunakan dinamo. Ini dinamonya sendiri bertipe half drive atau bermesin tengah yang tidak menyatu dengan roda belakangnya teman-teman. Ini berjenis BLDC atau brushless direct current teman-teman, dan di depannya itu yang berwarna kuning adalah controllernya. Ini controller sendiri di-develop langsung oleh tim BRT. Nah, teman-teman, yang di sebelah kanan dari motor ini nampak ada yang hilang, yaitu adalah knalpotnya, karena motor ini sudah berubah menjadi motor listrik. Tentu saja knalpot sudah tidak dibutuhkan lagi, teman-teman, seperti itu. Lanjut, kita bergeser ke sebelah kiri. Nah, untuk gear setnya ini sendiri, ini dia pakai ukuran belakang yang sedikit lebih besar ya teman-teman, karena untuk mengejar torsi dari si motor listrik ini sendiri. Lalu tentu saja pedal persneling atau buat tuas buat ganti giginya ini dicopot ya teman-teman. Nah, yang menariknya teman-teman, di motor bebek hasil konversi dari BRT ini terdapat tombol tambahan. Ini ada dua ya, tombol yang satu di sini, yang satu lagi ada di sebelah sini. Kita mulai dari sebelah sini dulu teman-teman. Ini tombol ini tadi sudah saya tanyakan kepada tim BRT. Ini gunanya sebagai tombol untuk mundur teman-teman. Jadi semua motor garapan BLT yang sudah dikonversi menjadi listrik ini ada tombol buat mundur ya teman-teman. Cara menggunakannya pun cukup simpel ya. Jadi cuma ditekan sambil ditahan, habis itu kalian sambil ngegas. Jadi motor akan mundur teman-teman. Lalu di sebelah ini ada tombol satu lagi, ada tulisan mode. Jadi ini adalah pilihan mode ya teman-teman. Hanya ada dua pilihan mode 1 dan mode 2. Dan modenya ini sendiri untuk membatasi kecepatan dari si motor listrik ini sendiri teman-teman. Ini belum bisa kita gas, jadi kalau mau menyalakannya ini tombol starternya ini sebagai tombol pengaman juga. Jadi kita tekan, tahan sampai lampu hijau menyala atau lampu netral sudah ya, berarti motornya sudah bisa digas. Nah, seperti ini teman-teman. Sebentar ya, saya ubah posisi gimbalnya dulu. Nah, seperti itu teman-teman bunyi dari motor listrik Jupiter Z
hasil konversi dari bengkel Bintang Racing Team. Oke, cukup. Kalau mau balikin ke dalam kondisi diam atau kalian sedang berhenti di dalam posisi parkir atau sebagai posisi pengaman, tinggal tekan tombol ini lagi sampai lampu berwarna hijaunya ini mati. Maka motor sudah tidak bisa digas. Ini bagus untuk sebagai pengaman, teman-teman. Oke. Nah, ini dia pakai basicnya KTM Duke 200, teman-teman. Tuh, masih sama, masih tetap mempertahankan bentuk aslinya, teman-teman. Hanya saja beberapa komponen yang sudah tidak dibutuhkan tentunya sudah dibuang ya, teman-teman. Seperti knalpot, kalau KTM Duke yang versi lama itu kan knalpotnya masih underbelly ya, teman-teman. Alias ada di kolong sini, jadi knalpotnya dicopot. Makanya agak menyisakan ruang yang cukup kopong ya. Kelihatan kayak lengang gitu, terutama di bagian sini. Nah, untuk di area mesinnya ini, teman-teman, di bagian tengah ini sudah berganti dengan dinamo, masih sama menggunakan dinamo atau motor listrik bertipe mid drive, teman-teman. Yaitu ada di tengah. Lalu untuk baterai, penempatan baterainya sendiri tepat ada di tengah-tengah, teman-teman. Nah, baterainya ini ukurannya lumayan besar ya. Dan menariknya, teman-teman, tangki bensinnya ini, teman-teman, masih tetap dipertahankan. Dan walaupun ini kosong ya, nggak ada isinya karena tangki bensinnya ini tidak digunakan untuk menyimpan komponen elektrikal. Komponen elektrikalnya ada di bawahnya sini, teman-teman. Nah, kalau yang di mode sport, terutama di KTM Duke ini, dia tombol modenya ada di tombol engine cut off, teman-teman. Ini juga tombol starter ini juga sebagai untuk pengaman. Lalu, yang menarik nih, teman-teman. Di sini ada tulisan R ya, teman-teman, kelihatan nggak? Ini sama fungsinya untuk mundur atau reverse. Jadi di tombol mundurnya ini dia memanfaatkan lampu dim. Jadi lampu dim ini, lampu untuk dimnya ini sekarang dialih fungsikan menjadi tombol untuk mundur, teman-teman. Oh ya, sebagai informasi, saat ini saya sedang berada di JSI atau JSI. Jeep Resort di area Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, teman-teman. Ini sedang dalam acara ini, teman-teman. BLT Annual Meeting 2023 ini sekaligus launching bengkel binaan dari BLT, teman-teman. Jadi BLT ini saat ini sedang memberikan pembinaan kepada bengkel-bengkel rekanan agar bisa melakukan konversi motor listrik, teman-teman, seperti itu. Ini acaranya masih berlangsung di dalam sana. Nah, di sampingnya ini untuk yang jenis Matic nih, teman-teman, pakai basic Honda Beat. Nah, box CVT-nya, teman-teman, masih tetap dipertahankan. Jadi nggak sepintas nggak kelihatan ya kalau motor ini ternyata sudah dikonversi menjadi motor listrik, teman-teman. Jadi oleh BLT, box CVT-nya ini masih tetap dipertahankan, bahkan pulinya itu juga masih bawaan, teman-teman. Nah, jadi, sebagai informasi, seluruh motor hasil konversi garapan BLT ini menggunakan motor listrik tipe mid drive, teman-teman, BLDC. Jadi untuk motor listrik atau dinamonya itu dia tidak menyatu dengan roda belakang alias half drive, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk yang berjenis Matic, enaknya lagi masih tetap bisa menggunakan komponen CVT bawaan standar ya, teman-teman. Karena menurut Bapak Tommy Huang selaku petinggi dari BLT, ya bisa dibilang bosnya BLT, jadi tujuan lainnya mengapa menggunakan motor bertipe half drive ini, jadi agar komponen CVT-nya ini atau kiriannya, kalau kata anak-anak zaman sekarang itu, agar bisa dioprek-oprek, teman-teman. Jadi masih bisa ya untuk sekedar meningkatkan performa, jadi cukup upgrade di bagian CVT-nya aja, teman-teman. Oh ya, teman-teman, sebagai tambahan informasi lagi, untuk beberapa tipe motor listrik yang digarap oleh BLT ini, terutama yang berjenis Sport maupun Matic, ini di belakangnya sudah dilengkapi dengan bracket dan juga base plate untuk menaruh box, teman-teman. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa ruang penyimpanan sudah dikonversi menjadi listrik itu
itu udah nggak ada karena contoh aja yang Beat ini ruang bagasinya ini itu udah kepake buat menaruh baterai dan juga controller teman-teman. Jadi otomatis ruang penyimpanannya berkurang. Sebagai alternatif maka dibuatkanlah bracket. Sama-sama hanya ada dua pilihan mode 1 dan mode 2 dan ini tombol untuk mundur ya teman-teman. Nah, kalau untuk nyala panel instrumen seperti apa? Kita coba nyalin ya. Lanjut kita di sebelahnya. Nah, ini ada Honda Tiger Revo teman-teman. Ini alternatif selain motor tipe sport yang digarap oleh BLT. Kalau tadi kan udah ada KTM Duke. Nah, ini yang versi Tiger Revo 200 ya teman-teman. Nah, untuk ukuran dinamonya sendiri ini tampak sedikit lebih besar ya. Kalau nggak salah ini yang berdaya 5 kW atau 5000 watt teman-teman. Masih sama bertipe mid drive. Ini baterainya ada di depan. Ini baterainya kelihatan tuh ada dia pakai 2 baterai teman-teman. Kalau melihat dari dimensinya nih kayaknya pakai baterai yang ukurannya sama seperti motor gesit teman-teman. Nah, untuk motor listrik gesit sendiri itu dia speknya kalau nggak salah 7220, jadi 72 volt 20 ampere hour teman-teman. Ini dikali 2. Di area sebelah kanan, nah sama seperti Duke tadi, ini tombol engine cut off-nya diubah menjadi tombol mode. Ini juga ada tombol lampu. Oh ya, lampu Honda Tiger Revo ini masih manual ya, belum AHO atau automatic headlamp on. Jadi masih secara manual. Oh, ini masih dalam keadaan hidup, sorry. Tombol starter ini juga berfungsi sebagai pengaman. Dan indikator bensinnya ini diubah oleh tim BLT menjadi indikator baterainya teman-teman. Jadi kalau baterainya sudah low, maka dia akan turun. Seperti itu. Lalu untuk indikator penunjuk kecepatan, untuk putaran mesin atau takometer masih berfungsi seperti biasa pada umumnya. Lalu di sini ada tombol L atau untuk mundur atau reverse. Nah, tapi lucunya teman-teman adalah ini. Masih handle couplingnya masih tetap dipertahankan. Dan ini kabelnya juga masih nggak tahu ini nyambung kemana nih. Padahal kan ini motor sudah diubah menjadi listrik, tapi kenapa masih tetap mempertahankan tuas kopling ini? Ini juga bukan berfungsi sebagai rem belakang ya teman-teman, karena rem belakangnya masih tetap mempertahankan bawaan aslinya, yaitu di area pijakan kaki teman-teman. Ngeremnya itu masih tetap di bawah ya teman-teman, bukan di sebelah kiri. Jadi nggak kayak Matic ya yang remnya itu ada di stang semua. Rem depan itu rem kanan itu sebelah kanan itu rem depan dan juga sebelah kiri itu untuk rem belakang. Nggak seperti itu teman-teman. Oh ya, semua tipe motor hasil konversi garapan tim BLT ini sudah melewati proses uji tipe ya teman-teman. Ini udah lolos uji tipe dari Departemen Perhubungan, makanya motor ini sudah dapat plat nomor dan juga ada surat-suratnya. Jadi ini sudah legal dipakai di jalan raya. Nah, buat kalian yang pengen motor kalian diubah menjadi motor listrik, silakan kontak tim BLT aja teman-teman. Kalian tinggal ketik aja di sosial media mereka seperti Instagram, ketik aja BLT Elektrik. Bukan BLT yang biasa ya, jadi BLT Elektrik karena BLT itu mulai tahun 2002 mereka punya divisi khusus untuk menangani motor-motor elektrifikasi atau EV teman-teman. Di Instagram itu mereka menjelaskan mulai dari harga paket konversi dan juga EV kita teman-teman. Itu tersedia mulai dari motor Matic, bebek sampai dengan sport teman-teman. Jadi kalian tinggal kontak aja tim marketingnya, tinggal berkonsultasi mau dibikin seperti apa.
Untuk harganya juga karena saya kurang tahu, kalian bisa tanyakan aja kepada tim BNT Elektronik aja teman-teman. BNT Elektrik teman-teman, sorry. Oke teman-teman, itu dia gambaran motor hasil konversi dari motor bensin menjadi motor listrik garapan bengkel BR